Buat yang mau nanya masih Bisa sudah kembali. dipersilahkan di kolom komentar ya. Nah, oke nih Mas Teh udah kembali lagi nih. Oke, Mas, mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita milih nih beberapa pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget nih. Malam ini Iya, hari Minggu libur 1.400 orang nongkrongin Mas Teha nih. oke, Nah, oke. mungkin di ini yang versi aku, maksudnya pertanyaan dari aku terkait outlook. Nah, ini yang paling menarik nih. Outlook Ya. 2021 dari sisi analisa Mas TH seperti apa nih? Entah dari sisi ekonomi ataupun pasar saham sendiri. Outlook-nya sangat cerah, intinya seperti itu. Intinya bisa saya katakan gitu. Jadi Oh iya. sekarang ini saya kasih tahu kalau ada duit, tunggu pasar turun sedikit, habis itu belanja, that's it. Tunggu sampai akhir tahun. Hmm. Kenapa? Kenapa begitu? Kan gitu pertanyaannya. Hmm. Karena sebenarnya saya yakin, saya nggak tahu apakah orang lain berpikir seperti ini atau tidak. Tapi inilah yang saya pikirkan. Kita tahun 2020 ini mengalami satu tahun yang sangat sulit. Ya, meskipun memang IHSG naik lagi betul, Ya, tapi yang jadi khawatir itu sebenarnya adalah kenyataan ekonomi di lapangan itu masih ya belum belum pulih ya, sebenarnya. belum pulih. Kinerja emiten juga sampai kuartal 3 kemarin masih pada turun segala macam. Jadi sebenarnya memang agak mengkhawatirkan karena IHSG saat ini seolah-olah ekonomi sudah pulih padahal belum. Seperti itu. Oke. Nah, jadi mengkhawatirkannya di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bicara jangka pendek, ya terutama karena ya kita juga sudah melihat IHSG naiknya tinggi sekali ya. Bulan November, bulan Ya, Desember, Desember. seperti itu. Kemudian kan banyak influencer-influencer itu tiba-tiba jadi hebat, seperti itu gitu kan. Itu sebenarnya itu udah tanda-tanda euforia. Oke. Kalau saya baca-baca buku bahwa dan euforia itu bisa berbahaya sebenarnya seperti itu. Tapi itu kalau kita bicara jangka pendek yang apa namanya hitungan bulanan lah seperti itu. Jadi untuk Januari, Februari kita nggak tahu seperti itu. Tapi kalau kita lihat tahun 2021 secara keseluruhan, ya, sebenarnya begini loh. Sejak awal ekonomi Indonesia termasuk perekonomian seluruh dunia itu tumbuh cukup pesat. Berkat apa, Friska? Berkat bantuan apa? Teknologi. Teknologi. Termasuk kita hari ini bisa seolah-olah seperti seminar disaksikan oleh 1.500 orang. Itu teknologi. Iya kan? Oke. Teknologi itu memudahkan orang untuk berbagi, memudahkan orang untuk share. Ini kan seperti kita bisa dibilang bekerja kan? Tapi padahal saya lagi liburan, tapi saya bisa sambil bekerja seperti itu. Dan teman-teman kemudian memperoleh manfaatnya seperti itu. Nah, teknologi ini karena adanya pandemi, maka berkembangnya lebih pesat lagi. Anak-anak yang biasanya sekolah seperti biasa, sekarang mereka harus ngerti apa itu Zoom, apa itu Google Meeting, ya, karena mereka sekarang sekolahnya dari rumah. Ya saya juga sama. Sekarang saya ngerti ternyata live Instagram itu seperti itu, gitu. Iya. Nah, internet ini sekarang sudah ada sampai ke desa-desa dan seterusnya. Sejak awal, teknologi itu membantu ekonomi. Dan adanya pandemi membuat penggunaan teknologi semakin berkembang pesat. Artinya, di masa yang akan datang, teknologi akan semakin berperan, semakin berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan ekonomi kita akan tumbuh lebih pesat lagi. Pernah ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa adanya pandemi, adanya tren work from home, school from home, ya, dan seterusnya, konser juga katanya sekarang harus dilihatnya dari handphone seperti Iya. itu. Ponakan saya lihat konsernya Blackpink waktu itu, dia cerita seperti itu. Nah, bayangkan Friska, hal-hal yang satu tahun yang lalu kita anggap aneh, hari ini sudah menjadi sesuatu yang biasa Biasa. saja. Artinya terjadi lompatan penggunaan teknologi. Nah, seperti Iya. itu. Ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa adanya pandemi ini membuat perkembangan teknologi kita hari ini sebenarnya harusnya normalnya baru akan dicapai sekitar 7 tahun
yang Wah. akan datang seandainya tidak dipaksa oleh pandemi seperti itu. Artinya seperti kita melompat seperti itu. Dan sekarang juga belanja online segala macam jadi lebih intens lagi kan, seperti Betul. itu. Nah, jadi dan itu pada akhirnya akan berpengaruh ke kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia. Jadi sekarang emiten semuanya mau tidak mau harus pakai Instagram, harus pakai Zoom segala macam. Dan itu memang berpengaruh positif. Jadi itu akan membuat kinerja mereka lebih baik, menjangkau konsumen lebih banyak, ya. Kemudian para karyawan perusahaannya juga bisa kerja lebih efisien. Mereka bisa kerja dari rumah, tapi bisa menghasilkan yang sama atau bahkan lebih dan seterusnya. Ketika itu terjadi pada seluruh perusahaan secara keseluruhan, kinerja mereka naik semua, ya otomatis dalam jangka panjang IHSG akan naik. Menurut saya, terlepas dari jangka pendeknya, saya pikir pada tahun 2021 ini IHSG akan break new high. Seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu jauh, karena high kita itu kan 6.600 ya. Sekarang itu kan 6.000. Berarti kan cuma 10% saja. Sebenarnya gitu, nggak terlalu. Cuman ya, ini 1 tahun, ya sebulan 2 bulan kita nggak tahu gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Rizka. Oke, jadi intinya cuaca tahun 2021 itu sangat cerah nih versi Mas Teha. Aminkan bersama teman-teman ya. Nah Mas Teha, aku izin untuk milih beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan dulu ini dari teman-teman online. Teman-teman dari sekian ribu yang nonton, nggak mungkin semua pertanyaan kita bisa jawab ya. Jadi aku coba pilih 3 dulu. Nah ini ada yang menanyakan nih Mas, apa bedanya multi-bagger dan value investing? Karena saya menyimak yang dibahas hampir-hampir mirip. Nah, ini istilah belakangan multi-bagger kan